Hai bosku, selamat datang di channel Kanine. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat. One Piece Chapter 1052 diberi judul Fajar Baru. Di sampul atau cover story masih dengan Germa the Besi. Kali ini dengan judul Ilmuwan yang Gagal Melarikan Diri. Kita bisa melihat Kaisar Claw saat pelarian Vinsmoke Family dari markas bajak laut Kima. Masuk ke cerita dimulai di tanah suci Marizoa. Gorosei membicarakan Nika yang akhirnya muncul kembali. Lalu kemudian tentang dua kaisar lautan yang jatuh pada saat yang bersamaan. Dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa para Gorosei tutupi. Berita tentang kejadian tersebut akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Dan di saat terburu, Gorosei mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan. Mulai ketar-ketir Leo para Gorosei. Dan kemudian berpindah ke laut di dekat negeri Wano Kuni. Terjadi percakapan antara Gorosei dengan agen CP0 yang berhasil melarikan diri dari Wano Kuni. Gorosei bertanya kembali kebenaran tentang pulau berjalan atau Zoo yang telah kembali menghilang. Agen CP0 membenarkan hal tersebut dan mengatakan jika Zoo menghilang dalam kabut. Dan setelah itu, agen CP0 menanyakan tentang suatu hal yang mengganggunya. Apa itu tadi, Cak? Para Gorosei kemudian membicarakan negeri Wano Kuni. Jadi perbatasan tetap ditutup. Negeri Wano Kuni masih hampir mustahil tertembus. Mereka pasti telah mengubah rencana mereka berdasarkan situasi saat ini. Sepertinya ada seseorang yang cukup pintar di antara mereka. Saat ini, upaya untuk mengambil alih dengan tentara tidak mungkin. Saya berharap setidaknya Anda akan membawa Nikorobi, ucap para Gorosei kepada agen CP0. Dan kemudian agen CP0 mengiyakan dan bersiap dengan tugas yang Gorosei berikan, yaitu membawa Nikorobi. Setelah percakapan tersebut, denden musi agen CP0 mulai berbunyi. CP0, CP0, psst. Agen CP0 mengira jika sedang terjadi gangguan. Dan setelah itu, denden musi kembali mengeluarkan suara. Hei kalian, ucapnya. Tetap di tempat, aku sedang dalam perjalanan. Ada sosok penting nampaknya ini Leo yang membajak percakapan CP0. Dan nanti mungkin kita akan membahas sedikit perihal Nikorobi di akhir pembahasan karena ini menarik untuk dibahas. Baik, berlanjut. Tanah negeri Wano Kuni dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah 20 tahun kepedihan menyayat hati dan perjuangan hebat tanpa henti, akhirnya kini tirani telah pergi dari tanah para samurai negeri Wano Kuni. Pulau Onigashima benar-benar terdampar di daratan negeri Wano Kuni saat ini ya Leo. Dan berlanjut di dalam kastil Pulau Onigashima, Basil Hawkins yang kelelahan dan terengah-engah menanyakan pada Disdrake apakah Disdrake merupakan anjing angkatan laut. Mendengar pertanyaan Hawkins, Disdrake berkata, "Kau pikir aku akan menjawab itu? Apa kau tidak ada pertanyaan lain? Kau terlihat mengerikan. Kupikir kartumu memberitahumu semua akan baik-baik saja. Selama kamu tidak mengkhianati Kaido," ucap Disdrake, yang terbaring di lantai dan penuh luka. Sementara Basil Hawkins duduk di dekatnya dengan kondisi yang juga memprihatinkan. Basil Hawkins kita tahu bahkan kehilangan lengan kirinya setelah pertarungannya melawan Killer. Kemudian berlanjut, Hawkins berbicara kembali sambil mengingat momen di mana aliansinya bersama Eustace Kapten Kid dan juga Scratchmin Up kedatangan seseorang yang tak terduga, yaitu sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido. Yang kita tahu bersama, semua itu adalah karena ulah Scratchmin Apu yang memang merupakan seorang informan bajak laut buas Kaido. Hawkins mengatakan ketika dia menghadapi Kaido, dia melihat kematian dan kemudian menyerah, hingga pada akhirnya Basil Hawkins menjadi bawahan Kaido. Sementara itu, Eustace, Kapten Kid dan krunya, mereka tahu mereka bisa mati, namun mereka tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Bahkan jika kali ini aku melihat bahwa kemenangan ada di pihak mereka,
apakah kau pikir ada kesempatan bagiku untuk beralih ke pihak Kid setelah semua yang terjadi? Tanya Hawkins pada Distrek. Kemudian masih dengan Hawkins dan Distrek kembali membicarakan tentang ramalan Basil Hawkins tentang 1% kemungkinan untuk seseorang bertahan hidup. Distrek bertanya siapa orang yang Hawkins maksud. Dan setelah itu dengan kondisi menggenaskan dan memprihatinkan, Basil Hawkins menjawab jika orang yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Lalu setelah itu dia mulai terjatuh dan nampaknya mulai kehilangan kesadaran. Kemudian berlanjut, time skip dimulai 7 hari setelah pertarungan berakhir. Situasi di ibu kota bunga. Warga Wano Kuni berkata untuk tidak melepas dekorasi festival yang baru saja berlangsung. Karena menurut Tuan Momonosuke atau Sang Shogun, akan ada festival lain yang akan segera berlangsung. Kemudian kita berpindah ke kota. Anak-anak menanyakan keberadaan guru mereka, yaitu ibu guru Sarah Hebi, yang telah hilang. Dan mereka menanyakan alasannya mengapa. Gak sadar aja nih anak-anak, tuh guru sebenarnya seorang gifter, si leher ular, sang pencuci otak generasi muda negeri Wano Kuni, agen propaganda Orochi dan juga Kaina. Saat ini ada guru baru di sekolah. Guru tersebut meminta maaf karena menurut sang guru, anak-anak harus kembali belajar sejarah pahlawan dari awal. Sang guru mengatakan jika mereka akan memulai pelajaran sejarah tentang kehebatan Kozuki Oden. Warga ibu kota juga mengatakan keterkejutan mereka karena Lady Komurasaki, kecantikan nomor 1 di negeri Wano Kuni, sebenarnya adalah putri tuan mereka yaitu Kozuki Oden. Mereka juga mengatakan jika Tuan Kawamatsu Shikapa adalah orang yang menyelamatkan Lady Komurasaki atau Kozuki Yori dari kastil yang terbakar saat itu. Kemudian kita bisa melihat warga negeri Wano Kuni, termasuk anak-anak, bisa menikmati air bersih dengan mudah dan gratis. Warga Wano Kuni juga membicarakan tentang kisah kesetiaan yang luar biasa dari seorang samurai yang melanjutkan perjuangan di balik wajah Yakuza yang dikenal sebagai Boss Kyoshiro. Dan samurai itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu dari Akazaya atau 9 sarung pedang merah, yaitu Tuan Denjiro. Kemudian berpindah ke kebun surga, gerobak penuh makanan dan buah-buahan tersedia untuk warga Wano Kuni. Warga Wano Kuni berkata, apakah kalian pernah mendengar tentang orang yang mengalahkan Kaido? Ya, seseorang dengan nama Joyboy. Meskipun saya mendengar bahwa dia tidak lagi di negeri ini, aku berharap bisa bertemu dengannya. Seorang pahlawan yang kisahnya setara dengan sang dewa pedang Ryu. Wah, sudah jadi seorang legenda negeri Wano Kuni, kapten tercinta kita, Leo. Mio memang benar-benar hadir sebagai penyelamat negeri Wano Kuni dalam wujud Joyboy atau San Gardika yang tidak lain adalah Monkey D. Berlanjut dan berpindah ke wilayah Ringo, tepatnya di makam abadi, karena akan selalu membeku dan tertutup salju. Kawamatsu mempertanyakan perihal pembangunan kuil. Kinemon membenarkan hal tersebut karena dari bukit tersebut mereka atau orang-orang yang akan dimakamkan akan bisa melihat dan mengawasi ibu kota bunga, sama seperti sang dewa pedang Ryu. Masih berlanjut dengan Kinemon dan Kawamatsu yang berbicara di tangga sebuah kuil. Kita akan memakamkan Tuan Oden di sini, dan makamnya akan dikelilingi oleh semua pengikutnya, mulai dengan Tuan Yasu dan semua daimyo lain yang telah berjuang untuk negeri ini. Kemudian diakhiri dengan Asura dan Izo, ucap Kinemon. Pedang Asura Doji dan 2 senapan Izo diletakkan dalam kuil sebagai tanda penghormatan terakhir. Orang-orang yang gugur atau kehilangan nyawanya dalam perang adalah bukti tinta sejarah lahirnya kedamaian di negeri Wano Kuni. Kematian mereka merupakan sebuah kehormatan yang selalu dicari-cari seorang samurai. Berlanjut, Onimaru atau sang rubah yang dapat berubah menjadi Kyukimaru muncul di hadapan Kawamatsu. Kap, papa, Onimaru, tidakkah menurutmu kita juga akan dimakamkan di sini suatu hari nanti? Senang melihatmu masih hidup dan sehat,
ucap Kawamatsu. Kemudian seseorang kembali muncul. Marco the Phoenix muncul dan menemui Kinemon. Apa itu tidak masalah untukmu, Tuan Marco? Tanya Kinemon. Tentu saja, sudah seharusnya. Tempat peristirahatan terakhir Izo adalah tanah kelahirannya, jawab Marco pada Kinemon. Kelihatannya aku sudah ditinggalkan lagi, ucap Marco menambahkan. Kami mengerti perasaan itu, ucap Kawamatsu. Dan Kinemon mulai berbicara. Kita yang masih tersisa, jika ada sesuatu yang terjadi kepada para pahlawan kita lagi, aku tidak yakin aku bisa tetap kuat. Mari kita berdoa untuk kesehatan mereka semua, ucapnya. Kemudian cerita berpindah ke puncak kastil Shogun Wonokuni. Ternyata Yamato berada di sana. Dia mengatakan jika dirinya lapar, namun kemudian membantahnya. Tidak lapar, tidak lapar, tidak lapar, ucapnya. Lalu kemudian Hiyori muncul dan mengabarkan informasi pada Momonosuke. Kakak, dengarkan ini. Kau juga Yamato-kun, ucap Hiyori pada Yamato yang ada di puncak kastil. Yamato juga mencoba mendengarkan apa yang akan Hiyori katakan. Dan sambil menyerang Momonosuke dengan tendangan berganda, Hiyori lalu berkata, Luffy Taro-san dan Zoro Juro-san akhirnya sudah sadar. Momo yang terkena tendangan berganda berkata, bisakah kau berhenti bersikap tomboy? Meskipun itu tidak sakit, ucap Momonosuke. Tendangan tersebut tidak menyakiti Momo lagi, tapi tetap saja seorang Shogun kena tendang sama adiknya. Dan duet membuat Onar benar-benar terbangun. Daging! Sake! Ucap Luffy dan Zoro serentak. Momo, Hiyori, dan juga Yamato telah tiba di tempat Zoro dan Luffy yang sedang makan dan minum sake bersama. Luffy, Zoro, kamu sudah bangun. Pelayan, bawa lebih banyak daging segera, ucap Momo memberikan perintah. Gronya-nya-nya, ini enak sekali, ucap Nekomamushi. Tambah lagi, ucap Luffy dan Zoro yang makan dan minum tanpa henti. Yamato berlari ke arah Luffy dan berkata, Luffy, apa kamu sudah sadar? Kemudian setelah itu, dia memeluk Luffy yang sedang makan. Kita juga bisa melihat Chopper juga memeluk kepala Zoro. Momo kemudian berkata, Luffy, Zoro, jangan makan terlalu banyak sekarang. Aku telah memutuskan untuk mengadakan pesta nasional setelah kalian berdua terbangun. Itu akan dilangsungkan hari ini, ucapnya. Luffy dan Zoro sedikit kebingungan dalam hati mungkin. Siapa nih orang? Lalu kemudian Momo berkata, aku Momonosuke. Apa kalian tidak mengenalku? Ucapnya. Luffy sedikit kaget. Apa? Oh ya, kamu sudah dewasa sekarang. Dan dengan tubuh yang terlihat tangguh juga. Lalu kemudian Zoro berkata, apakah itu diwarisi dari Oden? Biarkan aku mencoba mengalahkannya. Mendengar ucapan Zoro, Momo berteriak, hentikan! Ucapnya. Si bocil malah ditantang Zoro, gokil. Setelah momen tersebut, Momonosuke tiba-tiba mendekati dan masuk dalam pelukan dada Nami. Hentikan, aku diganggu oleh mereka berdua. Bantu aku, Onami, ucap Momo. Nami kaget dan berteriak, menjauh dariku, ucapnya sambil menunjuk Momo dan membuatnya terbang. Aku masih 8 tahun, tidak sakit tapi tetap saja, ucap Momo. Benar juga ya, ucap Nami. Jangan tertipu, Nami. Momono mesum telah dewasa. Dan kemudian, Luffy dan Zoro serentak berkata tentang Momo. Seperti yang kuduga, dia tangguh, ucap mereka. Dan nampaknya ya Kozuki Momonosuke ini mewarisi kekuatan tubuh dari ayahnya. Dan sambil dengan wajah puas melihat Momonosuke yang selalu membuat iri dan jengkel. Iri dengki nih dari geng lelaki mesum. Sanji tertawa. Selamat datang di dunia Momonosuke dewasa. Hak istimewamu sekarang hilang, ucap Brook menambahkan. Sementara itu, Yamato berkata sambil meletakkan sebuah piring di atas kepala Momonosuke. Pikiran anak kecil dan tubuh Oden. Momo berteriak, jangan taruh piring di kepalaku setiap kali kita bertemu. Kamu memiliki tubuh yang kuat dan kamu harus berterima kasih kepada orang tuamu. Ku yakin kamu akan menjadi samurai terbaik di negeri ini, ucap Yamato. Yap, aku bekerja keras untuk itu, ucap Momonosuke. Berlanjut, Nami mengajak Yamato untuk
mandi di pemandian air panas sebelum festival kembali berlangsung. Nami juga bertanya apakah doa atau sumpah Yamato sudah selesai. Luffy kebingungan, berdoa, sumpah. Kemudian si paling, yaitu Jinbe menjelaskan jika di negeri Wano Kuni, mereka tampaknya memiliki sebuah tradisi memegang sesuatu hal saat mereka berdoa agar para dewa mengabulkan keinginan mereka. Maksudnya di sini seperti janji saat berdoa. Yamato nampaknya tidak mandi dan tidak makan ketika sedang melangsungkan doa atau sumpah, karena itulah dia berkata jika dia belum makan atau mandi selama beberapa hari terakhir. Mendengar penjelasan Jinbe dan apa yang Yamato katakan, Luffy terkejut. Apa? Jadi begitu ya? Terima kasih Yamato bro. Itu pasti alasan mengapa kita semua baik-baik saja sekarang. Jinbe lalu menambahkan, orang yang baik ucap. Yamato menahan lapar dan bahkan tidak mandi, hanya agar doanya untuk kesadaran dan keselamatan Luffy terkabulkan. Mantap. Kembali tanda-tanda Yaleo. Tapi belum ada keputusan next nakama atau tidak ada kata perekrutan dari mulut kapten tercinta kita. Di lain sisi, Zoro bertanya mengapa mereka justru tidak sekotor Yamato, dan Hiyori menjawab dengan love. Itu karena aku yang membersihkanmu. Apa kau senang dengan itu? Melihat itu Sanji terbakar cemburu. Kepala lumut, aku punya sesuatu untukmu, ucapnya yang kesal. Sementara itu, Roro Noa Zoro tiba-tiba masuk ke dalam mode flashback ketika Sanji berkata saat kekuatan Germanya terbangkitkan. Setelah pertarungan, jika aku tidak waras, aku ingin kamu membunuhku, ucapnya pada Zoro kala itu. Dan Zoro spontan berkata, oh kamu, aku ingat sekarang. Aku kembali dari neraka hanya agar aku bisa membunuhmu. Mendengar itu, Sanji merespon, tidak, aku telah menyelesaikan masalah itu, ucapnya. Dan setelah itu, kita bisa melihat sama-sama duel keduanya yang sudah lama tidak kita lihat. Berlanjut, Yamato mengatakan jika tidak ada pemandian campuran di kastil tersebut, jadi aku akan. Sementara Okiku juga bertanya, tidak apa-apakah jika aku membaginya dengan kalian? Nami bingung mendengar pernyataan keduanya. Dan dalam onsen atau pemandian air panas di dalam kastil, semuanya berteriak, waktunya mandi! Di pemandian pria, Yamato justru bergabung di sana. Gak sadar diri ini wanita. Sanji saja sampai terbang dengan lisannya. Brook menunjukkan ekspresi, yohoho, apakah ini mimpi? Ucap Brook dan Sanji. Ya, Yamato, bagaimana bisa? Ucap Momo yang sampai terkaget-kaget melihat Yamato. Sementara itu yang lain larut dalam kebahagiaan. Ada Luffy, Zoro, Jinbe, Nekomamushi, dan Chopper. Suhunya pas, ucap Yamato yang topless. Kelihatan anunya, tapi tertutup uap asap pemandian air panas. Kita akan mengadakan pesta setelah ini. Hebat, ucap Luffy. Kemudian berpindah ke pemandian wanita. Si Okiku malah gabung para wanita loh. Padahal kita semua tahu dia adalah seorang pria, sama seperti mendiang kakaknya Izo. Selain Okiku, di pemandian wanita ada Nami, Shinobu, Hiyori, Otoko, Otama, dan juga Speed. Kembali, Nico Robin tidak ada loh. Nanti kita bahas ya. Oke, lanjut dulu. Ke para warga, mereka berkata, sepertinya pestanya akan berlangsung hari ini. Mari kita rayakan kembalinya klan Kozuki. Hubungi semua wilayah. Kemudian berpindah lagi ke wilayah Udon, tepatnya di pelabuhan Tokage. Franky, Usopp, dan yang lainnya telah selesai memperbaiki kapal Tausan Sani, kapal Kapten Kid, dan kapal selam milik Law. Franky juga telah selesai memperbaiki Iron Pirate Franky Shogun yang sempat rusak usai pertarungannya melawan Sasaki. Beppo yang melihat Iron Pirate Franky Shogun, matanya berbinar-binar. Benda itu sangat keren. Super. Robot mamen, laki-laki pasti suka lah. Kemudian berpindah ke Eustace Kapten Kid yang berkata pada krunya, jangan bergaul terlalu akrab dengan mereka. Jangan biarkan penjagaanmu turun sebelum kita berlayar, ucapnya. Killer juga berkata, tidak peduli dari mana intel berasal,
penulis berita pasti akan mendapatkan berita dari tangan mereka. Mulai sekarang, kita akan menggantikan para Yonko sebagai target besar. Ya, benar apa yang Killer katakan. Mereka akan menjadi incaran para bajak laut lain untuk digulingkan setelah apa yang mereka lakukan pada Yonko, Kaido, dan Big Mom. Berpindah ke lain sisi, Trafalgar di Waterloo berkata, perbatasan yang benar-benar tertutup mungkin menghalangi mereka untuk mendapatkan informasi kita, tapi juga tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Mungkin bounty kapten dan yang lainnya telah meningkat menjadi jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya, ucap Beppo menambahkan. Sementara itu, seseorang muncul. Apa-apa? Scratchman Apu muncul bersama Indi, sang numbers nomor 1. Apu berkata, apa-apa? Kalian benar. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan intel. Bounty yang sangat kamu pedulikan ada di dalamnya. Apa-apa? Apa kalian ingin melihat? Semuanya tertulis di sini. Bounty kalian dan orang-orang yang akan disebut Kaisar Lautan yang baru. Wadidaw! Apakah Kid dan Lau masuk dalam jajaran Kaisar Lautan, mengikuti jejak kapten tercinta kita yang sudah lebih dahulu usai mengacak-ngacak markas Yonko Big Mom dan mengalahkan 2 komandan manisnya, yaitu Charlotte Cracker dan Charlotte Katakuri. Jika benar, maka 5 kaisar terbaru ada Akagami no Sans, Kurohige, Monkey D. Luffy, Eustace Captain Kidd, dan Trafalgar di Waterloo menarik menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Dan sedikit membahas, kok Nico Robin tidak terlihat? Apakah dia tertangkap atau diculik atau apa yang terjadi padanya? Yang pasti tenang dulu, Len, karena di chapter sebelumnya dia terlihat kok saat Yamato menyatakan akan bergabung dalam kelompok bajak laut Topi Jerami. Kemungkinan besar dia tidak terlihat, pasti seperti biasa, ke tempat rahasia yang berhubungan dengan abad kekosongan atau Poneglyph. Yang kita tahu sampai sekarang belum kelihatan tuh, Rod Poneglyph atau Poneglyph merahnya. Yang kita tahu juga bahwasanya Rod Poneglyph dimiliki oleh Kaido yang ada di Wano Kuni. Kemungkinannya Nico Robin bersama dengan Denjiro dan Inuarashi, mengingat ketiganya tidak terlihat di chapter kali ini. Menarik untuk sama-sama ditunggu, Len. Berlanjut, sesuatu yang mengejutkan. Admiral Ryukyu atau Admiral Green Bull muncul di 2 panel terakhir chapter 1052. Admiral Green Bull berbicara dengan Fleet Admiral Sakazuki alias Akainu. Dan seperti yang sudah kita bahas, Admiral Green Bull memiliki bunga di punggungnya yang dia gunakan untuk terbang. Seolah-olah mirip kayak Pokemon ini, Len. Dan ini semakin memperkuat kemungkinan dari kekuatan buah iblisnya, seperti yang kita bahas sebelumnya, yang berhubungan dengan tumbuhan atau tanaman. Berlanjut ke percakapan Green Bull dan Akainu. Akainu berkata, beritahu aku posisimu saat ini. Aku sudah bilang, Sakazuki-san, aku ada di langit. Lebih spesifik lagi, aku bisa melihat Wano di depan, ucap Ryukyuki. Kau tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu. Kau mengerti, Ryokugyu? Ucap Akainu dengan marah. Ya, aku mengerti, astaga, ucap Ryokugyu. Admiral Ryokugyu muncul. Len, nampaknya Admiral Ryokugyu alias Admiral Green Bull datang sendirian dan tanpa armada perang atau booster corps. Modal nekatkah nih Admiral? Secara mikir saja, Len. Dia datang sendirian ke tempat di mana orang-orang kuat yang baru saja menggulingkan 2 kekuatan besar atau 2 Yonko. Shirohige saja kala itu full 3 Admiral hadir. Belum lagi kekuatan lain yang juga bersiap menghadang Shirohige. Lah ini, nantangin para kapten yang baru saja menumbangkan Yonko. Pertanyaannya kenapa ya, Len? Alasan Green Bull? Apa ada misi lain? Misalnya diam-diam menculik atau merebut Nico Robin, atau justru dia hanya ingin melihat Wano Kuni karena suatu hal, atau justru lagi
Mungkin dia memang berkaitan dengan negeri Wano Kuni. Menarik untuk kita tunggu bersama kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Karena menurutku, tipikal dari Admiral Green Bull ini kurang lebih dengan Kuzan atau Fujitora. Orangnya masih lurus, Leo. Selain itu ada yang menarik ya, Leo. Para Admiral Angkatan Laut ini rata-rata unik, aneh dan lucu. Sekaligus wah juga sih cara mereka melakukan perjalanan secara pribadi untuk menjelajahi lautan di dunia One Piece. Kalau secara resmi kan kita tahu dia berangkat menggunakan kapal. Nah kalau sendiri, yang terbaru tentu sosok Ryokyu alias Green Bull yang bergerak atau melakukan perjalanan dengan menggunakan sekuntum bunga raksasa yang berputar bak baling-baling. Lalu tentu saja ada si mantan Admiral Aokiji alias Kuzan yang menggunakan sepeda ontelnya dalam mengarungi lautan, tentunya dengan bantuan kemampuan buah iblisnya, dengan cara membekukan permukaan laut yang dijadikan jalur lintasan roda sepedanya. Kemudian lagi ada Admiral Kizaru alias Borsalino. Ini juga unik, Leo. Kita pernah melihatnya mengendarai sebuah peluru meriam yang ditembakkan. Mengingat dirinya yang memiliki kecepatan bak cahaya dengan kekuatan buah iblisnya. Kemudian ada Admiral Fujitora alias Iso. Dengan kekuatan buah iblisnya, dia menciptakan alat transportasi dengan permukaan tanah yang diangkat dengan kekuatan gravitasi yang dia kendalikan. Gimana, Leo? Kece badai kan nih para admiral. Tinggal nunggu mantan Admiral Akainu alias Sakazuki yang kini menjadi fleet admiral, yang belum kita lihat bagaimana cara unik dia berpindah atau bertransportasi. Apakah Makai Magma? Menarik untuk ditunggu bersama. Dan kabar terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap! Tapi setelah itu, Oda Sensei rehat sebulan, Leo, karena hal penting lain yang juga berhubungan dengan One Piece. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian! Kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.